Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Kembali di pagi ini, kita semua merasakan betapa baiknya dan kasihnya Tuhan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, bahkan kita semua. Karena Tuhan Yesus senantiasa tetap memelihara kita, dan hari ini Dia sudah mengantar kita memasuki hari yang baru di pekan kerja yang baru. Sebelum kita melangkah dan berkarya di pagi hari ini, mari kita satu hati untuk kita sama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi hari ini kami juga mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memelihara dan menjaga kami dalam tidur malam kami. Kini di pagi hari ini, sebelum kami melangkah, kami ingin mendalami firman Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dan menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, dan penekanannya pada ayatnya yang pertama berkata demikian. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan, menasehatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, berjalan bersama dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Satu hal pekerjaan Paulus yang paling sulit adalah ketika mempersatukan warga jemaat dimanapun dia layani, di beberapa tempat, di beberapa jemaat. Karena dua hal yang menjadi penekanan di sana atau dua perbedaan yang sangat mencolok, yaitu dari suku, khususnya latar belakang budaya Yunani dengan latar belakang budaya Yahudi. Ada orang Kristen Yunani, ada orang Kristen Yahudi, dan ada kelompok yang orang beragama Yahudi. Nah, hal-hal yang seperti ini Paulus sering hadapi. Sementara orang yang dengan latar belakang budaya Yahudi sangat membenci orang-orang Kristen. Sangat juga kadang seringkali membuat persoalan. Karena itu Paulus berusaha untuk kembali mengingatkan jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Salah satu jemaat yang dia layani dalam bacaan kita pagi hari ini, khususnya di jemaat Efesus. Paulus berkata begini, sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan. Jadi penekanan di sini membuktikan bahwa Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Efesus. Mungkin saja jemaat di Efesus mendengar sebuah isu-isu yang menjelekkan Rasul Paulus. Sehingga dia harus menekankan pernyataan yang tadi. Aku seorang tahanan karena Tuhan. Berarti Paulus masuk dalam penjara bukan soal dia melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan jahat. Tapi justru dia masuk penjara oleh karena dia memberitakan Injil kepada banyak orang. Itu yang membuat kecemburuan orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi terhadap orang-orang Yahudi yang beragama Kristen dan orang Yunani yang beragama Kristen. Karena perkembangan mereka begitu cepat. Dan karena itu Paulus yang jauh dari mereka kembali mau mengingatkan bagaimana mereka bisa hidup berdasarkan kasih. Sekalipun ada perbedaan yang sangat mencolok. Tapi dengan kasih, mereka saling menghormati, mereka sehati sepikir, lalu membangun kembali jemaat itu yang didasari atas kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Paulus berusaha terus menasehatkan jemaat. Karena itu dia menulis, dia katakan begini pada ayat berikutnya, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu.
Jangan ada kebencian, jangan ada dusta yang kemudian bisa membuat orang munafik. Tapi layanilah dengan penuh kasih, saling membantu. Itu menjadi modal bahwa Paulus benar-benar membina jemaat Efesus. Sekalipun sudah jauh dari jemaat itu, tapi Paulus menulis surat untuk menasihatkan jemaat Efesus agar mereka tetap seperti yang diinginkan oleh Paulus. Bersatu, sehati, sepikir, rendah hati, saling menolong, saling membantu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukan hal yang mudah sekali lagi untuk mempertahankan apa yang sudah kita dapati. Kehidupan jemaat yang berada dalam keharmonisan, kesatuan, sehati, sepikir, dan sebagainya. Ada saja persoalan, ada saja orang yang iri hati, yang terkadang membawa isu yang tidak benar, yang pada akhirnya timbul kebencian dari satu yang kepada yang lain. Akibat kebencian itu timbul persoalan, timbul percecokan, timbul perpecahan. Itu yang sering kali terjadi dalam persekutuan-persekutuan, apalagi di zaman yang serba digital sekarang ini. Mudah sekali orang membawa isu, mudah sekali orang memecah belah satu orang dengan yang lain hanya dengan menyampaikan isu-isu di upload dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berjalan semakin kita peka bahwa semakin zaman terus maju dan alat-alat digital semakin berkembang. Hati-hati dalam menggunakan, hati-hati dalam mendengar atau melihat atau membuka segala aplikasi yang di dalamnya bisa saja berita yang tidak benar. Mari kita cerna, mari kita buat filter-filter yang di dalamnya bisa menyaring apakah ini berita bohong ataukah berita ini bisa membawa persatuan dan kesatuan. Ingat, gereja Tuhan itu berdiri atas dasar pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga jemaat semua sudah ditebus karena pengorbanan. Jangan kita nodai oleh karena kita penuh dengan kebencian dan iri hati atau karena kita arogan. Mari kita rendah hati. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita sehati, saling membantu. Hidup dalam kasih adalah hidup yang penuh dengan keindahan karena kita mau menghargai orang lain. Karena Yesus juga melakukan itu, sekarang Dia memerintahkan kepada kita semua. Hendaklah kita saling mengasihi dan saling membantu satu sama lain. Bangunlah jemaat Tuhan, di mana kasih tetap menjadi panglima dalam persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Pagi ini ya Bapa di surga, kami berdoa untuk majelis jemaat, baik para diaken, para penatua, dan para pendeta. Berkati tugas pelayanan kami bersama, berikan kesehatan, berkati juga akan keluarga kami dan juga karya dan kerja kami. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan, kami mau berdoa untuk para pendeta emeritus, Tuhan berkati para ibu pendeta gereja saudara, Tuhan berkati semuanya, biarlah mereka semua dalam pemeliharaan dan diberkati oleh Tuhan. Unit-unit misioner, vikaris, Tuhan berkati dan berikan kesehatan agar ia kembali kuat dan siap melayani jemaat-Mu. Berkati juga akan BPPJ, pegawai kantor gereja, koster dan keamanan. Kami juga mau berdoa pagi hari ini untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Pagi ini kami berdoa secara khusus sektor Peniel, keluarga Ibu Lisbeth Simangunsong, keluarga Bapak Lopianus Imuli, keluarga Bapak Marinus Filipus, keluarga Bapak Melkias Pati Pelohi, keluarga Bapak Mikael Reksi Suwandi, dan keluarga Ibu Pinkan Stefani Ruus. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami berdoa untuk Bapak Boy Christian Jaha, sektor Karmel, untuk sektor Yerusalem, Bapak Mastor Nababan, sektor Sion, Ibu Rumata Boru Hutagalung, sektor Betel, Bapak Cornelis Likatompesi, dirawat di ICU Rumah Sakit Simpang Depok.
Bapak Reinhard Lekatompesi, Bapak Poli Riri yang dirawat di ruang ICU Hermina dan Mogot, dan Ibu Leli Halim yang akan mempersiapkan mau jalannya operasi di Rumah Sakit Darmais. Kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka semua mendapatkan kembali kekuatan pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun juga yang ada dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus menjamah mereka dengan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus berkati pada hari Minggu kemarin keluarga Bapak Alfredo Edward Tomatala, keluarga Bapak Tego Sucipto, dan keluarga Bapak Weli de Graaf. Tuhan berkati sukacita jemaat-Mu yang pada hari Minggu kemarin boleh bertambah usia perkawinan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dan keluarga Bapak Silvanus Tuanakota. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Paulus Manas, keluarga Bapak Suparman, keluarga Bapak Erik Samuel Irawan. Tuhan memberkati sukacita jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun perkawinan pada hari ini. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia kelahiran. Ibu Cornelia Soplantila, Ibu Risma Pasaribu, anak Govinda Benedictus Parapak Alta Allah. Tuhan berkati juga Saudari Maria Magdalena Sri Darmastuti, Ibu Martensis Rita, anak Kimberly Reina Christina Kontur, Bapak Yance Albert Peters, Ibu Riri Indah Octavia, Ibu Maria Magdalena Metekohi, Ibu Octavia Anita Supit, Ibu Arni Adina Duma, Saudara Raras Martinus Enos Kontul, dan Ibu Sri Lanjari Sipahutar. Tuhan memberkati juga Ibu Susanti Bong Siunggo. Tuhan memberkati sukacita jemaat-Mu yang bertambah usia, bertambah juga hikmat Tuhan. Jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Sujiati Mandua Pesi, Saudari Mian Karunia Sinaga, anak Wahyu Jatmiko, Bapak Stefanus Andi Budiarto, Ibu Sofice Pati Peluhu, Ibu Maria Eti Mariati, Saudari Mikael Bahari Sitompul, Ibu Yunita Tambunan, Saudara Roy Octavian Linansera, Bapak Korles Haliwela, Saudara Hans Tatipata, Saudara Jordi Aipasa, Bapak Reince Franz Menayang, anak Hosea Jekonio Rahakbau, anak Imelda Agnesia Florentina Misa, dan Ibu Herta Sinaga. Tuhan Yesus memberkati sukacita jemaat-Mu atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan Yesus pelihara mereka dengan kasih-Mu. Berkati seluruh warga jemaat-Mu, baik dalam pergumulan mereka, pribadi maupun keluarga, jemaat-Mu dengan segala usaha-usaha kecilnya. Tuhan Yesus memberkati agar melalui usaha mereka, biarlah berkat Tuhan selalu mengalir. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu juga yang dalam menikmati pendidikan hari ini. Tuhan berikan kecerdasan mereka dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati anak-anak muda-Mu. Tuhan berkati juga tiap orang tua. Biarlah mereka dengan sukacita tetap memberikan support ataupun tanggung jawab mereka dalam mendidik, membesarkan anak-anak dengan kuasa Tuhan. Inilah doa kami, ampunkan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.